Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semua orang tetap sehat dan aman dari virus corona. Hari ini, mari kita melihat sebuah laptop yang sangat luar biasa, yaitu Lenovo ThinkPad L460. Walaupun dia tidak terkenal saudaranya, yaitu ThinkPad T460, dia mempunyai banyak kelebihan. ThinkPad L460 adalah laptop kelas bisnis yang solid, walaupun dia tidak dilengkapi dengan magnesium case atau rangka magnesium. Ukurannya hampir sama dengan T460 dengan tebal hampir 1 inci. Dibandingkan dengan pendahulunya yaitu L450, ini sangat-sangat mirip sekali. Dengan bodi terbuat dari plastik. Teruji dengan 11 standar militer, termasuk dijatuhkan dari ketinggian setinggi meja, temperatur yang ekstrim, dan getaran yang kuat. Mari kita mulai dengan bodinya. Bodinya terbuat dari plastik dengan warna yang khas untuk ThinkPad, yaitu abu-abu tua. Modelnya sangat klasik, tapi sangat kokoh untuk dilihat. Di sebelah kanan atas ini terdapat tulisan ThinkPad glossy dengan lampu LED yang menyala ketika sistem gunakan. Di sudut yang berlawanan terdapat tulisan Lenovo di sini yang tidak berwarna atau sewarna bodi. Kemudian kita lihat di bagian depan tidak terdapat apa-apa kecuali media card reader di sebelah kiri. Kemudian di sisi kiri terdapat smart card slot. Kemudian ada mikrofon sama headphone combo. Terus ada USB 3 port, exhaust port sama colokan charging ya. Bagian belakang tidak terdapat apa-apa. Kemudian bagian kanan terdapat Kensington lock, yaitu untuk mengamankan laptop Anda. Kemudian ada port VGA, ada LAN port atau Ethernet port. Kemudian ada mini display port dan 2 USB 3.0. Oke. Kemudian kita pindah ke bagian belakang, terdapat baterai, docking port, dan stereo speaker yang ternyata sangat luar biasa, nyaring dan jernih. Mari kita lihat ke bagian dalam ya. Seperti Anda lihat di sini, di bagian dalam, bezel atau pinggir dari layar ini terlihat sangat tebal ya, di bagian atas, terutama bagian atas dan bagian bawah. Kemudian di bagian atas screen terdapat webcam beresolusi HD. Kemudian di sebelah kanan keyboard, yaitu di sini terdapat fingerprint reader. Tapi tidak semua model terdapat fingerprint reader ya. Model yang ini terdapat fingerprint reader. Kemudian screen-nya sendiri adalah 14 inci dengan resolusi Full HD. Lagi-lagi bahwa tidak semua varian mempunyai resolusi Full HD. Kalau menurut saya gambar yang ditampilkan sangat jelas ya, sangat jernih, dan juga warnanya terasa sangat hidup menurut saya dan tajam. Kemudian sudut pandangnya juga cukup baik, mungkin sekitar 120 derajat dari segala sisi ya. Mungkin lebih ya, mungkin 150 derajat Anda masih tetap melihat dengan jelas layar ini, baik secara horizontal maupun secara vertikal ya. Anda masih tetap dapat melihat layar ini walaupun dari sudut pandang yang jauh dari 90 derajat. Kalau dibandingkan dengan laptop yang terdahulu saya, yaitu L540, screen ini merupakan improvement yang sangat-sangat jauh lebih baik dari L540. Sekarang kita masuk ke bagian terbaik dari laptop ini, yaitu keyboardnya. Keyboardnya adalah chiclet keyboard. Selain daripada tahan air, ergonomi dari keyboard ini sangat baik. Ukuran dari tombol-tombolnya dan akurasinya sangat-sangat baik. Ketika Anda mulai mengetik dengan keyboard ini, Anda tidak akan mau pindah ke lain hati atau pindah ke lain laptop. Menurut saya adalah
keyboard terbaik untuk kelas laptop. Di bagian atas keyboard terdapat tombol-tombol FN atau tombol-tombol shortcut yang bisa diakses bergantian dengan tombol FN di sini. Defaultnya bisa diatur melalui BIOS ya. Menurut dasarnya default dari pabriknya itu adalah shortcut ya. Jadi kita kalau mau meredupkan layar atau menerangkan layar, kita dapat mengakses tombol ini. Demikian juga menaikkan atau menurunkan volume. Di bagian tengah laptop terdapat pentil merah ya, yang disebut track point. Ini fungsinya mirip dengan mouse atau touchpad, yaitu untuk menggerakkan kursor. Saya menemukan bahwa ini cukup berguna ketika saya dalam perjalanan dan tidak dapat menggunakan mouse. Jadi ini sangat berguna menurut saya. Kemudian trackpadnya cukup besar dan mempunyai 3 buah tombol. Yang kiri klik kiri, kanan klik kanan, dan ini bisa dikonfigurasi ya. Kemudian dia juga support multitouch. Misalkan untuk scrolling saya dapat menggunakan 3 jari. Sekarang mengenai performance ya. Tapi sebelum kita bicara performance, varian laptop yang saya punya mempunyai prosesor Celeron 3955U, RAM sebesar 8 GB, dan SSD sebesar 256 GB. Menurut saya konfigurasi hardware-nya adalah yang terbaik untuk penggunaan harian ya. Kalau untuk sebagai informasi tambahan, Celeron 3955U itu sangat mirip performanya dengan Intel Core i3 3110 ya. 3110M. Jadi menurut saya itu cukup baik. Saya tidak pernah menemui masalah ya menggunakan beberapa aplikasi Office. Kemudian membrowsing web dengan beberapa tab dan menonton video YouTube. Dan saya dapat bolak-balik antara beberapa aplikasi ya. Jadi sangat-sangat snappy. Kalau dibilang snappy itu sangat responsif lah. Jadi tidak nge-lag dan tidak lemot. Bahkan saya menduga bahwa laptop ini dapat digunakan untuk menonton video 4K ya. Bahkan menurut saya ini bisa dapat digunakan untuk programming ya. Walaupun bukan programming yang berat-berat. Tapi untuk gaming, itu adalah masalah lain ya. Gaming memerlukan grafik yang lebih baik. Sementara laptop ini hanya dilengkapi dengan HD 510 yang sangat terbatas dalam gaming. Saya tidak mengetes gaming pada kesempatan kali ini, karena saya bukan gamer dan ini adalah laptop bisnis. Anda seharusnya bekerja dengan laptop ini, bukan bermain game ya. Kita lihat di sini, saya membuka berbagai aplikasi dan loadingnya sangat cepat ya, tidak lemot dan tidak nge-lag. Sudah terload ternyata. Oke. Saya buka Excel dan saya buka MS Word. Sudah create. Nah, sementara untuk di Google Chrome saya membuka beberapa YouTube tab dan tab-tab yang lain. Sehingga Anda melihat saya bahwa dapat berpindah-pindah aplikasi tanpa lag ya. Ini dikarenakan dia menggunakan SSD dan RAM-nya 8 GB. Mengenai baterai, laptop ini menggunakan baterai dengan rating 72 Wh dan dapat bertahan 6-7 jam penggunaan normal dengan seperempat keterangan ya, brightness. Itu waktu barunya ya. Sekarang mungkin hanya bisa bertahan 4-5 jam saja. Tapi saya rasa itu sudah sangat baik untuk sebuah laptop. Jadi jika Anda pergi meeting dengan klien atau ke sekolah mengikuti kuliah, Anda tidak perlu membawa charger Anda. Sayangnya, baterainya sangat besar dan menonjol keluar dari bagian bawah laptop ini.
jadi cukup mengganggu pandangan. Jadi kesimpulannya adalah Lenovo ThinkPad L460 mungkin lebih murah dari saudaranya yang lebih terkenal yaitu T460. Tetapi bukan berarti dia adalah standar laptop bisnis. Saya rasa melebihi rata-rata laptop bisnis yang ada saat ini. Kemudian dia mempunyai build quality yang bagus dan performance yang bagus juga. Dan Celeron dan SSD Drive membuat dia sangat ideal untuk penggunaan sehari-hari ya. Untuk jelasnya mari kita lihat keunggulan dan kekurangan dari laptop ini. Jadi untuk kesempatan kali ini saya rasa cukup. Semoga penonton dapat menemukan informasi yang dibutuhkan dari video ini. Dan sampai bertemu kembali di kesempatan berikutnya.